Halo adik-adik, kembali lagi dengan Sir Zetri ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi adik-adik yang kelas 11, ini dalam jangka waktu dekat atau bahkan ada yang sudah mulai belajar tentang larutan penyangga atau disebut juga dengan larutan buffer ya. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa like postingannya, kemudian jangan lupa di-subscribe juga, dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-follow IG Sir Zetri ya, Zetri LD. Nah, sekarang coba kita lihat soal-soal yang berhubungan dengan larutan penyangga. Kita lihat soal pertama. Larutan NH3 1 molar dengan Kb 1 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan NH4 2 kali SO4 hingga volumenya 1 liter. Jadi volume campurannya ketika mereka bercampur adalah 1 liter. Jika campuran tersebut membentuk larutan penyangga dengan pH 11, maka molaritas NH4 2 kali SO4-nya adalah. Nah, di sini bisa kita analisa dulu. Larutannya adalah larutan penyangga dan kemudian pH-nya 11. Berarti penyangganya pasti bersifat basa ya, karena pH-nya di atas 7. Dan kemudian di sini berarti NH3 ini adalah bertindak sebagai basa lemah ya. Dan kemudian ini adalah garamnya atau disebut juga dengan asam konjugasi dari NH3. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, ketika pH yang bercampur itu adalah 11 jadinya, maka berapakah konsentrasi dari garam NH4 2 kali SO4? Nah, sekarang tinggal kita buka rumusnya coba. Nah, kalau dia penyangganya penyangga basa, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah OH- sama dengan Kb dikali mol basa ya. Mol basa, kemudian dibagi dengan mol garam, kemudian dikali dengan valensi. Nah, di sini Kb-nya udah ada dikasih tahu di dalam soal, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, sekarang di sini kita cari dulu mol dari basanya. Mol basa berarti molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa? NH3-nya 1 molar. Volumenya tadi berapa? 1 liter. Berarti molnya adalah sebanyak 1 mol. Lanjutkan, kita cari juga untuk mol garamnya. Berarti M dikali V, di mana molaritasnya berapa? Molaritasnya yang akan dicari. Berarti di sini M, kemudian volumenya 1 liter juga. Berarti mol garamnya di sini kita tulis sebagai 1 M ya, atau di sini kita tulis sebagai 1 M molnya. Nah, tinggal kita masukin ke mol basanya berapa? Mol basanya tadi adalah sebanyak 1 mol, dan kemudian mol garamnya adalah 1 dikali M, dan kemudian valensi. Valensi ini adalah jumlah ion yang lemah, jumlah ion basa lemah yang ada di dalam garam. Nah, inilah jumlah ion basa lemah yang ada di garam atau di jumlah asam konjugasinya, berarti X-nya atau valensinya sama dengan 2 ya, berarti di sini 2. Dan kemudian di sini pH campurannya adalah 11. Ketika mereka bercampur, pH-nya sama dengan 11, karena dia penyangganya bersifat asam, jadi kita bersifat basa, berarti di sini kita cari POH dulu, karena kita membutuhkan OH-. Maka di sini POH-nya berapa? Maka POH-nya berarti 3. Maka OH-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, berarti di sini OH-nya 10 pangkat min 3. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilai molaritas ini. Ini coret 10 min 3, ini coret 10 min 3, berarti di sini tinggal 10 pangkat min 2. Berarti 2 sama dengan 0,01 dikali 2M ya. 2M sama dengan 0,01. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai M-nya ini? Berarti M sama dengan 0,01 dibagi 2, berarti di sini 0,005 molar. Jadi molaritas garam NH4 2 kali SO4-nya adalah 0,005, berarti jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini pembahasan soal pertama. Sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Jadi di sini kalau kita baca, zat yang dicampurkan di sini adalah HCN. Kalau HCN berarti di sini adalah sebagai asam lemah.
Dan kemudian di sini ada BaCN2. Nah, kalau BaCN2 ini berarti dia bertindak sebagai garam atau disebut juga dengan basa konjugasi dari HCN ya. Basa konjugasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika mereka bercampur kemudian salah satunya yang ditanya di sini adalah berapa volume garam yang dibutuhkan ya, berapa volume garam yang dicampurkan di dalam larutan penyangga ini. Nah, kemudian ketika mereka bercampur di sini dikasih tahu juga bahwa pH ketika mereka bercampur adalah 6 - log 2 karena dia adalah penyangga asam, jadi kita butuh H plusnya nanti ya. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat min 6. Di mana kalau rumus penyangga asam berarti di sini H plus sama dengan Ka dikali N asam per N garam dikali valensi. H plusnya berapa? Tadi kita udah dapat 2 dikali 10 pangkat min 6, di mana Ka-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 ya. Ini ada di soal. Kemudian N asamnya. N asam berarti molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya adalah 100. Dibagi, kalau yang garamnya, molaritasnya kan 0,04 dikali volumenya. Volumenya yang akan kita cari dikali valensi jumlah ion asam lemahnya yang ada di garam itu berarti ada di sini ada 2 ya. Nah, ini tinggal kita kalkulasi. 10 min 6 bisa kita coret 2 sama 4 berarti di sini tinggal 2. Ini kita 0,04 V kali 2 berarti di sini 0,08 V sama dengan berarti di sini 20 ya. V sama dengan 20 dibagi 0,08 atau 20 per 8 dikali 10 pangkat min 2. 20 dibagi 8 dapat berapa? 2,5. 2,5 dikali 10 pangkat 2. Berarti di sini 250 mililiter. Jadi volume garam BaCN2 kali yang dibutuhkan adalah 250 mililiter, maka jawabannya adalah yang D ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu soal lagi yang berhubungan dengan larutan penyangga. Nah, sekarang di sini yang dicampurkan tidak ada garam sama sekali. Jadi di sini yang dicampurkan adalah asam sama basa ya. Di mana di sini BaOH berarti di sini adalah sebagai basanya, kemudian ini HCOH adalah sebagai asam lemahnya. Berarti di sini kita harus gambarkan dulu bagaimana skema reaksinya. Maka kalau kita bikin reaksinya berarti di sini BaOH 2 kali ditambah dengan HCOOH, maka yang dihasilkan adalah HCOO2 kali ditambah dengan H2O ya. Ini reaksinya harus kita setarakan terlebih dahulu, berarti di sini 2. Berarti di sini 2. Ini mula-mula, kemudian ini bereaksi, dan kemudian ini sisa ya. Nah, sekarang coba yang mereka minta di sini adalah berapa pH yang terbentuk. Jadi di sini kita harus cari dulu berapa mol zat masing-masing yang bereaksi ya. Nah, di sini dalam BaOH 2 kali ini konsentrasinya belum ada, tetapi pH-nya sudah ada ya. BaOH 2 kali dengan pH sama dengan 13, karena dia basah berarti kita harus cari pOH-nya dulu. Berarti pOH-nya 14 kurang 13 berarti 1. Nah, berarti di sini OH-nya sama dengan 10 pangkat min 1. Dan kita tahu OH- untuk BaOH yang merupakan basa kuat adalah B dikali dengan MB. Di mana OH-nya adalah 10 pangkat min 1. Kemudian valensi basanya berapa? Valensi basanya adalah 2 dikali MB. Nah, berarti MB sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 2 sama dengan 0,05 molar. Nah, jadi di sini BaOH 2 kali ini konsentrasinya adalah 0,05 molar. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa molnya, berapa mol dari BaOH 2 kali ini. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume, molaritasnya adalah 0,05, dikali volumenya adalah 100, berarti molnya adalah 5 milimol. Nah, kita tulis di sini BaOH-nya adalah 5
5 milimol. Kemudian lakukan dengan cara yang sama. Jadi ini untuk BaOH 2 kali ya. Ini adalah untuk BaOH 2 kali dan kemudian lakukan juga yang cara yang sama untuk menentukan mol dari HCOH, molaritas dikali volume. Ini yang untuk HCOOH-nya. Molaritasnya berapa? Molaritasnya 0,2 dikali 150. Berarti 1/5, berarti di sini 30 milimol ya. Nah, berarti di sini 30 milimol, berarti ini belum ada karena mereka belum bereaksi. Nah, jadi misalnya kalau mula-mulanya 5 dan 30 dengan koefisien perbandingan 1:2, berarti BaOH yang bakalan habis ya. 5 milimol, maka HCOH dengan koefisien 2 berarti bereaksi sebanyak 10 milimol. BaHCO2 kalian dihasilkan dengan koefisien 1 berarti 5 milimol, H2O-nya berarti di sini 10 milimol menggunakan perbandingan koefisien. Maka BaOH-nya habis, kemudian HCOH-nya bersisa sebanyak 20 milimol, kemudian HCOO2 kalinya dihasilkan adalah sebanyak 5 milimol. Nah, di sini udah kelihatan komposisi, ini adalah asam lemahnya, dan kemudian ini adalah basa konjugasinya atau garamnya. Nah, sekarang karena komposisinya adalah asam lemah ya, ini adalah asam lemah, kemudian ini adalah garamnya, berarti ini penyangganya bersifat penyangga asam ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke rumus penyangga asam, berarti H+ sama dengan Ka dikali N asam per N garam dikali valensi. Ka-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali N asamnya berapa? N asamnya adalah 20 per N garamnya berapa? 5 ya. Valensinya berapa? Jumlah ion yang lemah yang ada di garamnya itu adalah sebanyak 2 ya. Nah, ini coret, berarti di sini dapat 2, berarti di sini 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi ini adalah nilai H plusnya. Yang diminta adalah pH-nya. Berarti pH sama dengan min log 4 min log 4. Berarti pH-nya sama dengan 4. Sebentar, maaf. Jadi pH-nya min log 4 dikali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya adalah 4 min log 4 ya. 4 min log 4 berarti jawabannya adalah yang B ya. Nah, baik. Sekian untuk pembahasan soal-soal larutan penyangga untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.